Ya, terima kasih Pak Arif. Sebelumnya selamat pagi semuanya, adik-adik dari SMA 4, SMK 3, selamat datang. Ya, sambil menunggu teman-teman yang mau join, boleh ya kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bu Eka, Bu Hikmatul, terus atau mau kita mulai aja Bu Eka? Nanti kalau boleh saya tahu siapa yang mau ini ya? Saya Ibu. Ibu Rifka ya? Iya. Oh iya, iya. Ibu Haning minta tolong untuk dijadikan co-host ya, karena nanti saya yang share materi dan videonya. Oh iya, iya, siap-siap. Oh iya, itu udah ya Bu. Mungkin Mm-mm. kita mulai saja Ibu nanti karena ada cuplikan video juga. Mm-mm. Oh ya udah. Selamat. Kalau gitu selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini kita kedatangan tamu dari UHAMKA nih, gitu. Jadi nanti kita bisa dengerin sharing session dari pihak UHAMKA. Kemudian kalian buat adik-adik nih yang mau apa yang mau bertanya nanti sekiranya penasaran sama UHAMKA, boleh dicatat dulu, disimpan dulu pertanyaannya sampai sesi pertanyaan gitu. Nah, sebelumnya saya mau perkenalan dulu sebentar. Nama saya Haning Nikitasari, saya guru BK SMK Negeri 5 Pangkal Pinang yang dalam sesi ini sebagai host atau pembawa acara. Kemudian saya juga akan perkenalkan moderator kita pada sesi hari ini, yaitu Ibu Dina Wulandari dari guru BK dari SMA Negeri 1 Kelapa yang akan memandu sharing session kita pada kali ini dengan pihak kampus UHAMKA. Nah, untuk mempersingkat waktu, kayaknya bisa kita mulai ya Bu Dina ya. Oke, Bu. Iya, oke. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bu Dina. Oke, terima kasih Bu Haning atas waktunya. Oke, Bapak Ibu guru BK yang penuh semangat dan tentunya siswa-siswi Bangka Belitung baik SMA, SMK maupun MA yang tentunya semangat juga. Selamat datang di ruang Zoom kita hari ini yang akan mengupas tuntas tentang UHAMKA. Nah, selamat datang juga kepada Ibu Hikmah, Rifka, dan Ibu Eka yang akan menjadi narasumber tentunya yang akan menjelaskan tentang UHAMKA. Seberapa penting dan menariknya UHAMKA seperti itu. Kebetulan dari FKIP juga ya, Bu. Ya. Nah, perkenalkan, barangkali sudah diperkenalkan oleh host tadi, nama saya Dina Wulandari, saya guru BK juga di SMA Negeri 1 Kelapa. Nah, Ibu Rifka barangkali sudah siap untuk menjelaskan untuk sosialisasi kali ini? Siap banget Ibu Dina. Oke, alhamdulillah. Nah, silakan bagi Bu Rifka, waktu dan tempat dipersilahkan untuk memaparkan tentang UHAMKA. Iya, terima kasih banyak Ibu Dina dan Bapak Ibu dari MBKM Bangka Belitung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami dari perwakilan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya sendiri Rifka Hoirunisa bersama dua rekan kita, ada Ibu Eka dan Ibu Hikmah. Nah, kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, biar lebih penasaran, marilah kita saksikan sedikit cuplikan video dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepada Bu Hikmah, dipersilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka memiliki visi untuk menjadi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang terbaik di tingkat nasional pada tahun 2030, yang menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Untuk mewujudkan visi semacam itu, FKIP UHAMKA bersama-sama dengan sivitas akademikanya menjalankan catur dharma perguruan tinggi dengan penuh komitmen dan keteguhan hati, antara lain melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan dan menjalankan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP memiliki program studi unggulan, yakni Pendidikan Bahasa Inggris. Dengan sarana laboratorium bahasa yang canggih, modern, dan terintegrasi, mendukung mahasiswa lebih mudah menerima pelajaran secara detail dan komprehensif. Dengan staf pengajar yang profesional dan berpengalaman, membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan meningkatkan kualitas hasil akhir lulusan prodi pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Indonesia. Begitu pula program studi pendidikan Bahasa Indonesia yang telah banyak melahirkan lulusan yang kapasitas dan kapabilitasnya diakui sebagai tenaga pengajar yang profesional di banyak instansi pendidikan. Ada pula yang menjadi penulis, copywriter, wartawan, pengelola perpustakaan, dan karir lain terkait bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Jepang. Studi Pendidikan Bahasa Jepang UHAMKA banyak melakukan kegiatan yang rutin melibatkan para mahasiswa, dilaksanakan secara rutin dan selalu mendapat sambutan dan apresiasi yang positif dari mahasiswa dan calon mahasiswa berbagai sekolah menengah atas. Misalnya, kegiatan Haruka Matsuri yang sudah 15 tahun lebih diselenggarakan dan disambut meriah. Pendidikan Matematika. Format pengajaran di program studi pendidikan matematika dibuat menarik, atraktif, kreatif, dan membangkitkan semangat belajar matematika dengan cara yang menyenangkan bagi calon guru dan siswa saat terjun menjadi pengajar. Lulusan prodi matematika dapat terjun sebagai konsultan pendidikan, pengelola kursus, instruktur workshop, memproduksi alat peraga, penulis buku ajar. Pendidikan Biologi. Program studi pendidikan biologi dilengkapi dengan sarana laboratorium biologi yang lengkap, dengan perangkat canggih, dosen yang berpengalaman dan profesional, serta sumber literatur yang komplit dan memadai. Menghasilkan lulusan bukan hanya mampu menjadi pengajar yang handal serta menguasai teori dan praktek, juga dapat berkarir sebagai pengelola laboratorium biologi, instruktur workshop, peneliti, dan penulis buku ajar. Begitu pula dengan program studi pendidikan fisika yang banyak diminati oleh siswa pemerhati teknologi. Di UHAMKA, semua sarana dan prasarana peralatan belajar mengajar mengacu pada kebutuhan peningkatan pengetahuan fisika yang selalu update sesuai perkembangan teknologi dan zaman. Pendidikan Ekonomi. Lulusan program studi pendidikan ekonomi tidak hanya berkarir sebagai pengajar, tetapi juga dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan, menjadi wira swasta sukses, atau menjadi staf profesional bank. Semua elemen pendukung mewujudkan cita-cita tersebut. Disediakan FKIP UHAMKA baik dari segi fasilitas struktur dan infrastruktur, praktek laboratorium ekonomi, studi kasus mutakhir, hingga menghadirkan praktisi ekonomi profesional untuk memberikan kurikulum terbaik bagi seluruh mahasiswa. Pendidikan Sejarah. Materi sejarah berbasis teknologi informasi hasil karya dosen dan mahasiswa pendidikan sejarah sudah dapat diperoleh melalui aplikasi online yang dapat diunduh dengan mudah. Digitalisasi informasi dapat secara luas diserap tanpa mengenal jarak, ruang, dan waktu. Penerapan revolusi industri 4.0 secara inheren dan komprehensif makin lengkap, membekali mahasiswa yang nantinya akan menjadi pengajar, pengamat sosial, peneliti, wartawan, pemandu wisata, bimbingan belajar, dan sebagainya dengan lebih fokus dan profesional. Pendidikan Geografi.
Bentang geografis wilayah yang luas menuntut lebih banyak ahli geografi yang mampu menjelaskan informasi kekayaan alam dan pengelolaannya kepada masyarakat luas. Karir sebagai guru geografi, guru teknologi informasi, surveyor pemetaan, surveyor sumber daya alam, dan sebagainya merupakan pilihan dari program studi pendidikan geografi yang signifikansinya sangat dibutuhkan. Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Irmana dari Trenggalek. Saya kuliah di UHAMKA mengambil jurusan PGSD karena di sini akreditasinya A. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di FKIP UHAMKA menitik beratkan pada mutu dan kebutuhan utama calon pengajar PGSD yang berkualitas, dengan kapabilitas yang mengutamakan profesionalitas. Menjadi pengajar sekolah dasar dan pengelola pendidikan dasar adalah sebagian dari pilihan jurusan prodi ini yang telah tersebar luas di banyak sekolah dasar di wilayah Indonesia. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling amat dibutuhkan setiap saat di tengah beragamnya persoalan tiap individu, agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih lancar dan kondusif. Menjadi konselor adalah pilihan karir yang tepat, baik di playgroup hingga perguruan tinggi, atau konselor di lembaga pemerintahan maupun swasta. Bergabunglah bersama Prodi Bimbingan Konseling FKIP UHAMKA. Jadilah bagian sivitas akademika dengan membangun kesehatan jiwa tiap individu agar teraih kesuksesan yang membahagiakan lahir batin. Pendidikan Guru PAUD, pendidikan anak usia dini. Prodi Pendidikan Guru PAUD merupakan rahim dari cikal bakal lahirnya generasi penerus bangsa yang handal, bermartabat, berkualitas, dan pemelihara bibit unggul pembangunan bangsa. Prodi ini tidak hanya membentuk tenaga pengajar yang profesional di TK atau playgroup, Taman Pendidikan Anak atau TPA, dan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD semata, tetapi juga membentuk pribadi yang matang dalam membina generasi terbaik sejak usia dini. Mari bergabunglah bersama FKIP UHAMKA dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional kita demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih baik di masa depan. Baiklah teman-teman, dari pembuka tadi video tentang FKIP UHAMKA, mungkin teman-teman sudah terbayang-bayang ya tentang program studi apa saja yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, setelah tadi teman-teman melihat sedikit cuplikan videonya, sekarang kita akan menjelaskan tentang ada apa aja sih di FKIP UHAMKA. Nah, sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka punya panggilan kesayangan nih buat teman-teman semuanya. Kita biasanya manggil teman-teman semuanya itu Hamka Muda. Nah, semua tahu dong ceritanya Buya Hamka dan siapa Buya Hamka. Dan panggilan ini merupakan salah satu doa untuk teman-teman semoga bisa mengikuti jejak Buya Hamka. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja nih, nggak usah banyak basa-basinya karena waktunya cukup terbatas. Kita langsung aja untuk perkenalan tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Boleh di-share screen Ibu Hikmah? Oke. Career Day 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Solusi hatimu, solusi masa depanmu. Next. Teman-teman, untuk apa sih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Mungkin masih banyak pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan. Melanjutkan ke perguruan tinggi akan mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki agar bisa lebih berkembang dengan lebih baik.
Nah, adapun manfaat belajar di perguruan tinggi. Yang pertama bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemudian bisa meningkatkan potensi penghasilan lebih besar, kemudian stabilitas kerja yang lebih kuat, menarik banyak instansi, peluang kerjanya akan lebih baik, dan mendapatkan manfaat personal dan keluarga. Next. Welcome to Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, salah satu universitas swasta perguruan tinggi yang terakreditasi A, berlokasi di Jakarta, telah berusia 60 tahun dan sangat dikenal dengan sistem pembinaan karakternya yang kuat dan jejaring alumninya yang sangat luas. Enam PTM atau perguruan tinggi Muhammadiyah yang terakreditasi A. Nah, UHAMKA ada di salah satunya. Yang pertama Universitas Muhammadiyah Malang, yang kedua Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Surakarta, dilanjutkan dengan Universitas Muhammadiyah Jogja, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera. Nah, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ada kedua nih teman-teman. Ini menurut skala nasional versi Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi nggak usah ragu lagi ya teman-teman. Selanjutnya ada visi misi. Nah, ini ada sedikit info nih teman-teman. Nah, untuk misinya di sini menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kemudian UHAMKA juga menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Kemudian menyelenggarakan penelitian dengan prinsip kebebasan berpikir ilmiah dalam skala nasional dan internasional. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai bidang ilmu, baik itu teknologi, seni, dan yang lainnya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Menyiapkan sumber daya insani yang berkarakter, cerdas, kreatif, dan kompetitif dalam skala nasional dan internasional. Untuk visinya, merupakan universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Untuk lokasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini tidak di satu tempat teman-teman. Jadi kita punya 7 lokasi teman-teman. Ini ada di kampus pertama di Jalan Limau 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kemudian untuk kampus 2-nya di Jalan Tanah Merdeka Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur. Untuk kampus 3-nya di Jalan 52 Perumnas Klender Jakarta Timur. Kampus 4-nya di Jalan Matraman nomor 21 Jakarta Timur. Kampus 5 berada di Jalan Tanah Merdeka nomor 6B Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Kampus 6 ada di Jalan Warung Buncit Raya nomor 17 Pancoran, Jakarta Selatan. Kampus 7 ada di Jalan Raya Bogor kilometer 23 nomor 99 Flyover Pasar Rebo, Jakarta. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sendiri kita di Kampus 2 di Jalan Tanah Merdeka Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Next. Untuk pendaftarannya, teman-teman yang jauh nih, yang ada di daerah Bangka Belitung, teman-teman nggak usah ragu. Kita punya pendaftaran online, di mana UHAMKA akan memberikan kemudahan bagi calon mahasiswanya, baik itu mahasiswa baru, pindahan, ataupun konversi, untuk bisa mendapatkan informasi mengenai UHAMKA yang mendaftar secara online, dimanapun kamu berada dan kapanpun. Nah, fasilitas yang akan didapatkan, jangan ragu teman-teman, di sini UHAMKA dilengkapi dengan fasilitas peralatan modern dan layanan terbaik dalam menunjang proses belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga akan tercipta lulusan UHAMKA yang unggul di masing-masing disiplin ilmu. Adapun informasi sistem, sebagai perguruan tinggi yang berkualitas dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman, UHAMKA didukung oleh sistem informasi terkini dalam melayani segala kebutuhan sivitas akademik UHAMKA. Akreditasi terbaik karena UHAMKA sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah mendapatkan akreditasi A atau unggul dari BAN PT. Next. Tujuh keunggulan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selain mempunyai 12 program studi yang didominasi terakreditasi A atau unggul, kemudian
urutan ke-64 peringkat indikator klasterisasi perguruan tinggi Indonesia pada 2019 menurut Ristek Dikti, dan akreditasi institusinya ini sudah A atau unggul. Nah, yang pertama itu 7 unggulannya: terpercaya, terakreditasi, berkemajuan, bereputasi, prospektif, mendunia, dan islami. Next. Nah, untuk salah satu fakultas unggulan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau biasanya anak-anak FP. Nah, anak-anak keguruan. Nah, biasanya seperti itu terkenalnya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kita punya 13 program studi. Yang pertama ada PGSD dengan akreditasi A, kemudian bimbingan konseling dengan akreditasi A, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD akreditasi B, pendidikan bahasa Inggris akreditasi B, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia akreditasi A, pendidikan bahasa Jepang akreditasi B, pendidikan matematika akreditasi B, pendidikan biologi akreditasi A, pendidikan fisika akreditasi B, pendidikan ekonomi akreditasi A, pendidikan sejarah akreditasi A, pendidikan geografi akreditasi A, dan yang terakhir yang banyak banget diminati oleh Bapak Ibu yang sudah kuliah tapi pengen punya profesi, kita punya pendidikan profesi guru. Nah, semuanya hampir A ya teman-teman, dan hari ini teman-teman sedang ada akreditasi untuk program studi bahasa Inggris. Semoga program bahasa Inggris bisa mendapatkan akreditasi A teman-teman. Next. Nah, prospek lulusan mahasiswa FKIP UHAMKA itu apa aja sih Kak, selain bisa jadi guru atau pendidik? Nah, oke, kita di next ya, biar teman-teman langsung tenang nih. Nah, untuk pendidikan guru sekolah dasar dengan akreditasi A, di sini ada tagline-nya nih teman-teman. Katanya jago kasih perhatian dan cinta ke anak SD, apalagi ke kamu. Keren banget kan? Next. Untuk prospek lulusan PGSD teman-teman tentunya bisa jadi pengajar profesional, kemudian teman-teman juga bisa jadi pengelola pendidikan dasar, kemudian teman-teman bisa jadi peneliti, dan teman-teman bisa menjadi penulis buku ajar. Jadi teman-teman nggak jadi guru aja ya ternyata. Next. Yang kedua ada bimbingan konseling dengan akreditasi A dengan tagline orang lain aja curhat, didengerin, apalagi kamu, katanya gitu. Next. Untuk prospek lulusan bimbingan konseling, teman-teman bisa jadi pengajar profesional, kemudian konselor lembaga pemerintah dan swasta, kemudian konselor pendidikan, dan konselor lembaga konsultasi anak-anak, remaja, dan keluarga. Next. Yang ketiga ada pendidikan guru, pendidikan anak usia dini atau PG-PAUD. Kamu dan aku senantiasa ceria dan tidak akan pernah kehilangan masa muda. Karena biasanya kalau ngajar guru PG-PAUD nih ya, jadi guru PAUD nih, bahagia aja jadinya bakal awet muda. Nah, untuk prospek lulusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG-PAUD yang akreditasinya B, di sini ada pertanyaan dulu. Jadi apa aja sih kalau lulusan PG-PAUD UHAMKA? Selain smart, multi talent, dan bakalan bahagia terus. Yang pertama teman-teman bisa jadi dosen, kemudian jadi peneliti, kemudian jadi pengelola, selain itu bisa jadi pengusaha, guru, dan yang terakhir bisa jadi konselor. Next. Pendidikan bahasa Inggris dengan akreditasi B, bilang I love you nggak cukup buat ngambil hati gebetan kamu. Kamu butuh kuliah di bahasa Inggris. Next. Dan untuk prospek lulusannya, nah di sini sebelum kita masuk ke prospek lulusannya, ada dua kakak cantik namanya Kak Oci dan Kak Fatia. Ini kakak-kakak yang kemarin mengikuti kegiatan sebagai peserta Student Mobility Program 2020 di Sofia University dan ST Clement Ordiski apa nih? Nggak kelihatan nih Bu Hikmah nih. Oke, mungkin di teman-teman jelas ya. Oke, nah baik Ibu. Kata kakaknya, bermimpi itu yang tinggi dan mulailah untuk melangkah. Jangan mimpinya tinggi, tapi di kamar aja cuma mimpi, nggak mau ngelangkah-ngelangkah ya. Oke, next.
Untuk prospek lulusan pendidikan bahasa Inggris, yang pertama bisa jadi pengajar profesional, kemudian konsultan pendidikan, instruktur workshop, penulis buku ajar, dan memproduksi alat peraga. Next. Yang selanjutnya ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan akreditasi A. Di sini, wahai bahasa Indonesia, sejak mengenalmu aku jadi mengerti artinya cinta. Biasanya kalau anak-anak bahasa Indonesia ini anak-anaknya puitis parah begitu. Nah, di sini ada salah satu Kakak Dewi Sinta Umimiasi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Kakak ini merupakan salah satu peserta yang mengikuti kegiatan kafilah KKN internasional pada tahun 2020 di Kuala Lumpur. Nah, next. Untuk 5 profesi yang bisa kamu raih ketika kamu ambil jurusan PBSI. Yang pertama, kamu bisa jadi guru, kemudian bisa jadi peneliti, jadi penyuluh bahasa, kemudian jadi wirausaha, dan bisa jadi wartawan. Nah, jadi masih banyak nih teman-teman. Next. Oke. Selanjutnya ada pendidikan bahasa Jepang nih teman-teman. Pendidikan bahasa Jepang ini akreditasinya B. Oke. Wait, next. Nah, di sini tagline-nya melihat dirimu bersemi bagaikan bunga sakura yang bermekaran. Nah, ada salah satu kakaknya juga nih di sini. Wah, cantik juga nih ya. Di sini ada Kakak Destia Nurul Faizah, di mana beliau adalah lulusan dari program studi bahasa Jepang UHAMKA 2019, angkatan 2019. Kata kakaknya, sejak lulus, saya bekerja sebagai penerjemah di PT Indonesia Stanley Electric. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Jepang lebih dalam dan memiliki cita-cita menjadi ahli bahasa, guru, tour guide, dan lainnya, pendidikan bahasa Jepang UHAMKA bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat loh. Kalian akan mendapatkan ilmu mengenai bahasa Jepang dan budayanya, serta banyak kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa ke Jepang. Jadi tunggu apa lagi? Cepat-cepat bergabung bersama program studi bahasa Jepang. Next. Adapun prospek lulusan program studi pendidikan bahasa Jepang, teman-teman bisa jadi pengajar, kemudian teman-teman bisa jadi penerjemah, peneliti, edupreneur, dan pemandu wisata. Ibu Hikmah next. Oke. Nah, selanjutnya ada pendidikan matematika. Pendidikan matematika ini akreditasinya B, teman-teman. Nah, kenapa ya kalau aku menggambar vektor selalu mengarahnya ke kamu, katanya gitu. Nah, di sini ada salah satu kakak dari program studi matematika. Beliau merupakan salah satu peserta C-Teacher, jadi salah satu program pertukaran mahasiswa nih teman-teman. Nah, kakak ini mahasiswa pendidikan matematika yang mengikuti program praktek mengajar ke West Visayas Test University, Iloilo City, Filipina. Agak susah ya teman-teman ternyata. Jadi C-Teacher ini merupakan kegiatan salah satu pertukaran mahasiswa, biasanya sudah sering sekali dan itu sudah setiap tahunnya di FKIP UHAMKA. Jadi ada beberapa negaranya nanti akan kita bahas di akhir. Next. Next, Ibu. Untuk prospek lulusannya, prospek lulusan program studi matematika yang pertama bisa jadi pengajar, instruktur, konsultan pendidikan, penulis buku ajar, dan bisa memproduksi alat peraga juga. Next. Selanjutnya ada pendidikan biologi dengan akreditasi A. Oke, teman-teman, mungkin mohon maaf karena sinyalnya mungkin agak lemot, jadi di sini slide-nya agak terlambat. Jadi sambil nunggu slide-nya muncul, sambil saya bacakan ya. Nah, kata pendidikan biologi, daun aja diperhatiin, apalagi kamu, tanya gitu. Next.
Adapun prospek lulusan pendidikan biologi yang pertama sebagai pengajar, instruktur, peneliti, penulis buku ajar, dan bisa menjadi pengelola laboratorium. Next. Selanjutnya ada pendidikan fisika dengan akreditasi B. Cintai bagai hukum kekekalan energi. Tidak dapat diciptakan, tidak dapat pula dimusnahkan. Uhuy. Nah, di sini ada salah satu karya dari mahasiswa pendidikan fisika, Robot Line Followers, Robotika Pendidikan Fisika UHAMKA. Nah, kalian harus tahu ya, belajar di Fisika UHAMKA bisa juga buat yang kayak gini. Jadi nggak usah masuk teknik gitu kan. Misalkan, nggak mau masuk teknik, pengennya masuk fisika, tapi bisa nggak ya bikin robot? Bisa teman-teman, dan masih bisa bikin yang lainnya. Next. Untuk prospek lulusan pendidikan fisika di sini bisa jadi pengajar, instruktur, peneliti, dan bisa jadi pelatih bimbingan belajar. Next. Selanjutnya ada pendidikan ekonomi dengan akreditasi A. Kayaknya kalau kamu suka aku, nanti hasilnya balance deh. Uhuy. Nah, di sini ada kegiatan KKLI namanya kalau di pendidikan ekonomi, yaitu kuliah kerja lapangan internasional. Nggak nanggung-nanggung dong teman-teman. KKL-nya ke luar negeri. Nah, ini merupakan dokumentasi salah satu kegiatan di Malaysia pada tanggal 3 sampai 7 Februari tahun kemarin. Mungkin teman-teman yang mau gabung bersama pendidikan ekonomi nantinya bisa nggak ke Malaysia doang gitu. Bisa ke Singapura, bisa ke negara-negara lainnya. Next. Untuk prospek lulusannya di sini bisa menjadi pengajar profesional, staf perkantoran profesional, pengelola sekolah andal, dan wirausaha sukses. Di pendidikan ekonomi ini luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen kerja di kantoran bisa masuk pendidikan ekonomi. Pengen jadi guru aja, pengen jadi pendidik aja, bisa juga masuk di pendidikan ekonomi. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada pendidikan sejarah dengan akreditasi A. Mantan jangan dilupakan teman-teman, tetapi dijadikan pelajaran buat masa depan kamu dengan yang baru. Uhuy. Nah, di sini ada dokumentasi wisata museum di mana mahasiswa dari pendidikan sejarah ini biasanya selain melakukan penelitian, evaluasi, dan kajian-kajian di manapun yang itu bersumber sejarah ya teman-teman. Next. Lulusan dari program studi pendidikan sejarah FKIP UHAMKA jadi apa aja sih Kak? Yang pertama itu bisa jadi pendidik, pemimpin di lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kemudian bisa menjadi sejarawan, entrepreneur, pemandu wisata atau museum, sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, kerjanya nggak cuma di sekolah teman-teman, ternyata bisa di bagian kementerian juga teman-teman. Next. Selanjutnya ada pendidikan geografi dengan akreditasi A, menjelajahi dan menentukan titik koordinat jarak antara diriku dan dirimu. Bisa aja nih yang bikin tagline ya. Next. Prospek karir yang cemerlang baik sebagai tenaga pendidik maupun tenaga profesional, kartografer atau ahli pemetaan, ahli sistem informasi geografi, analis perencanaan keuangan, surveyor pemetaan, pemandu travel dan pariwisata, analis risiko kebencanaan, developer multimedia atau jurnalis. Next. Ada percakapan nih teman-teman. Aku bingung kuliah di mana nih? Kalau kamu gimana? Aku sih sudah daftar di FKIP UHAMKA. Wah, serius kamu mau jadi guru ya? Guru itu profesi yang mulia dan selalu dibutuhkan di dunia pendidikan. Wah, aku mau dong, biar pas lulus nanti tidak sulit nih mencari pekerjaan. Teman-teman bisa langsung menghubungi melalui chat WhatsApp ataupun nanti kita informasikan untuk link informasi tentang pendaftaran. Nah, next. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita memperkenalkan tentang program studi dan prospek lulusannya, di sini kita akan menjelaskan tentang UHAMKA ada beasiswa apa aja sih Kak? Oke, tenang teman-teman. UHAMKA ada banyak beasiswa buat teman-teman.
Untuk beasiswa yang ada di brosur kita punya yang namanya beasiswa khusus. Kemudian ada beasiswa kader berprestasi, yang ketiga ada beasiswa prestasi. Nah, untuk beasiswa khusus, teman-teman bisa dapatkan dengan ketentuan teman-teman cukup mempunyai nilai rata-rata 8,0 di semester 3, teman-teman. Nah, jalur ini jalur tanpa tes, hanya dilihat melalui rapot semester 5 dan 6 dengan nilai rata-rata 8,0. Teman-teman akan mendapatkan potongan 1 juta di gelombang pertama dan kedua. Gelombang ketiga dan keempat teman-teman akan dapat potongan 750.000. Nah, Kak, nilai rapot aku nggak rata-ratanya 8,0 nih Kak, gimana dong? Oh, misalkan 7,5 nih. Teman-teman bisa dapetin potongan 500.000 dan ini berlaku dari gelombang pertama sampai dengan gelombang keempat. Aku juga nilai rapotnya tetap jelek nih Kak, tapi aku kemarin ikut lomba bela diri tingkat nasional nih Kak. Oh, jangan takut. Teman-teman bisa dapetin beasiswa prestasi di bidang ilmiah, keagamaan, dan olahraga, dan seni itu minimal tingkat kabupaten kota. Beasiswa yang didapatkan potongan 1 juta di gelombang 1 dan 2, kemudian potongan 750.000 di gelombang 3 dan 4. Selanjutnya beasiswa bidik kader berprestasi. Biasanya beasiswa bidik kader berprestasi ini didapatkan untuk lulusan-lulusan Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, dan yang lainnya. Lulusan-lulusan Muhammadiyah khususnya intinya. Dan wajib kalau untuk BKB. Nah, beasiswa BKB ini akan diberikan 30% BOP dari semester 1 sampai dengan 8. Nah, selama perkuliahan IPK ini minimal 3,0 teman-teman, jadi nggak boleh kurang dari 3,0 karena beasiswanya nanti bisa hangus teman-teman. Kemudian bebas formulir pendaftaran alias gratis. Nah, bebas ujian masuk juga, jadi nggak ada tuh tes gitu kan. Nah, akan tetapi ketentuannya teman-teman itu wajib lulusan SMK, SMA Muhammadiyah. Kemudian nanti nilai rapot pada semester 1 sampai dengan semester 5-nya itu rata-rata harus 7,5 atau prestasi non-akademiknya. Nah, persyaratan tambahannya ada fotokopi kartu pelajar atau surat keterangan siswa, fotokopi rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang dilegalisir asli, fotokopi ijazah atau SKL dilegalisir asli, kemudian teman-teman bawa surat rekomendasi dan nilai rata-rata siswa dari kepala sekolah yang ditunjukkan untuk rektor UHAMKA. Dan yang terakhir ada surat berkelakuan baik dari kepala sekolah. Jadi selain persyaratan umum, teman-teman juga harus membawa persyaratan khususnya seperti itu. Nah, dan selanjutnya ada beasiswa prestasi nih teman-teman. Beasiswa prestasi bisa teman-teman dapatkan dengan beasiswa ini akan diberikan 25% dari BOP atau uang semesteran dari semester 1 sampai dengan semester 8. Kemudian selama kuliah tadi sama dengan PKB, teman-teman IPK-nya minimal 3,0 tiap semesternya. Kemudian akan mendapatkan potongan 50% dari harga formulir pendaftaran. Kemudian teman-teman nggak usah ada tes-tes ya. Nah, bebas ujian masuk. Ketentuannya lulusan SMA, SMK seperti biasa swasta maupun negeri. Kemudian peringkat 1 sampai dengan 15 besar pada semester 5 atau 6 di kelas 3. Ada persyaratan tambahannya teman-teman. Sebelum teman-teman mengisi formulir, teman-teman wajib melampirkan surat rekomendasi dan peringkat kelas dari kepala sekolah. Kemudian surat berkelakuan baik dari kepala sekolah, fotokopi ijazah yang dilegalisir atau SKL yang dilegalisir asli, surat keterangan peringkat dari kepala sekolah yang asli, dan fotokopi rapot semester 5 atau 6 ya, itu dilegalisir asli. Next. Mungkin itu beasiswa-beasiswa yang ada di formulir teman-teman, atau ada yang di brosur di website yang teman-teman temuin di Instagram. Tapi masih banyak banget lagi beasiswa-beasiswa yang lainnya seperti Baznas. Biasanya kalau teman-teman udah masuk di perkuliahan ya. Beasiswa Baznas, kemudian ada beasiswa Sang Surya, beasiswa Muamalat, beasiswa dari bank, beasiswa dari daerah, ataupun beasiswa-beasiswa yang bekerja sama dengan beberapa instansi yang sudah biasanya tiap tahunnya mengadakan seperti itu. Dan beasiswa-beasiswa itu biasanya akan teman-teman dapatkan informasinya melalui program studi, Instagram, dan atau langsung ada surat pemberitahuan. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran nih, yang mau daftar dan jangan galau-galau banget pilih universitas, teman-teman langsung aja klik di link yang sudah tertera di depan layar teman-teman ini.
Dan untuk klik daftar online-nya, teman-teman bisa kunjungi pmb.uhamka.ac.id. Teman-teman bakalan dapat informasi lengkap tentang Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, entah itu fakultasnya ataupun langsung ke Instagram official FKIP Uhamka jika teman-teman kepo banget nih, pengen nanya-nanya ke admin nih, kelasnya kayak gimana sih, ruangannya kayak gimana sih, kegiatannya ngapain aja sih, kita bakalan bales teman-teman langsung ya, nggak lama-lama. Next. Ayo teman-teman, wujudkan resolusimu menjadi sarjana bersama FKIP Uhamka. Memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dalam mengajar dan mendidik baik tingkat nasional maupun internasional. Beasiswa 1 juta semester 1 sampai dengan 8. Kita juga punya teman-teman jalur PMDK. Ini akan dibuka pada tanggal 22 Januari kemarin nanti sampai dengan 29 Mei 2021. Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan, teman-teman langsung buka pmb.uhamka.ac.id. Mau lulus SMA aja diperhatiin, apalagi kalau udah jadi mahasiswa. Pokoknya teman-teman bakal ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Next. Oke, sudah habis ya Bu Hikmah ya? Baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Bagaimana Bu Dina? Apakah sistemnya membuka mute atau menulis di kolom komentar? Oke, terima kasih Bu Rifka. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa meraise hand atau via chat juga. Atau kalau misalnya mau langsung, mau wajahnya kelihatan bisa juga. Nah, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke. Kalau misalnya belum ada, saya juga kepo nih, Bu. Apa tuh, Bu? Nah, kan begini, misalnya ada siswa saya yang ingin jadi guru nih, gitu. Terus UHAMKA ini kan swasta, nanti dia berpikiran, UHAMKA itu biayanya mahal ya, gitu. Nah, benar atau enggak, Bu? Kira-kira UHAMKA itu biayanya mahal dengan fasilitas yang sudah dijelaskan tadi, barangkali bisa mahal gitu. Oke, baik ya. Kita jawab ya. Untuk kategori mahal tidaknya mungkin ini masuknya kategori yang sudah pas dengan universitas yang akreditasinya sudah A dan program studi yang hampir rata-rata sudah A. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Tadi kita sudah sebutkan, walaupun menurut memang kita kalangannya itu untuk semuanya, teman-teman. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang mau daftar. Aku nggak punya uang nih, aku perekonomiannya kurang nih. Teman-teman, insya Allah nanti teman-teman jika teman-teman aktif, teman-teman bisa berkontribusi di perkuliahan. Selama perkuliahan, teman-teman akan selalu mendapatkan informasi-informasi tentang beasiswa. Dan beasiswa yang tadi sudah disebutkan, mungkin itu hanya beberapa. Karena untuk tahun ini mungkin akan lebih banyak lagi beasiswa-beasiswanya. Beasiswa itu bisa meringankan beban perekonomian teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah berkuliah, teman-teman juga bisa sambil kerja, teman-teman. Karena di Jakarta, untuk lowongan pekerjaan bagi mahasiswa itu banyak. Mau itu menjadi guru private, guru bimbel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk harganya mungkin sama nih ya Kak Dian dengan apa yang sudah UHAMKA berikan dengan akreditasinya yang sudah A, kemudian program studinya sudah akreditasi A, fasilitas yang didapatkan, kemudian prospek kerjanya. Jadi teman-teman nggak lagi nganggur-nganggur teman-teman. Ya nganggur-nganggur paling sebulan 2 bulan ya gitu kan. Karena kan biasanya mencari dulu nih, pengen istirahat dulu nih abis kuliah. Nah setelah itu teman-teman langsung ngeplay lamaran kerja, insya Allah bakalan langsung diterima teman-teman. Oke, terima kasih Bu Rifka. Jadi dengan fasilitas yang lumayan, dan biayanya juga harus disesuaikan ya, Bu? Iya, betul banget. Oke, karena ini ada memang yang... kalau di UHAMKA sendiri. Iya, gimana, Bu? Apa tuh, Bu? Ini ada yang meraise hand Boleh juga. langsung bertanya aja. Nanti kita... Dari Lili boleh, Ramadhani. Oke, silakan. boleh silahkan. Lili Ramadhani bisa juga di videonya dibuka dan di-unmute. Boleh. Oke, Lili Ramadhani.
Ya. Oke, barangkali masih Ada menunggu gitu ya, masih menyiapkan pertanyaannya. Nah, Bu, saya juga Ada masih lagi nih, kepo Bu. nih. Itu ada yang tanya, Bu Dina. Ada yang tanya lagi nih, Bu. Oh iya, Syafira ada. Nur dari Oke, SMAN silahkan. 4, Pangkal Monggo. Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafira, saya salah satu siswi dari SMA 4. Baik, saya ingin bertanya nih Kak. Tadi kan ada nih jalur masuk tanpa tes, yaitu minimalnya nilainya 8. Itu tuh untuk semua nilai rata-rata rapot 8 atau hanya untuk nilai di mata pelajaran tertentu saja Kak? Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Syafira Nur. Nah, untuk rata-rata nilai rapot, jadi nggak cuma mata pelajaran tertentu aja, tapi rata-ratanya. Dan itu hanya di kelas 3, baik itu semester genap atau semester ganjilnya, atau semester 5 atau semester 6-nya. Jadi misalkan matematikanya harus 8 nih, dari semester 1 sampai semester terakhir. Enggak. Kita yang penting rata-rata rapotnya 8,0. Seperti itu. Bagaimana Syifa? Baik Kak. Syafira, ya mohon maaf. Bagaimana Syafira? Ya. Oke. Oke, terima kasih Syafira. Jadi jangan Iya. takut Barangkali ada pertanyaan yang lain dari siswa-siswi SMA dan barangkali ada? Kalau misalnya belum ada, saya masih punya pertanyaan nih Bu. Apa tuh? Ini, apakah FKIP UHAMKA ini bisa menaungi teman-teman kita yang disabilitas? Jadi ada calon mahasiswa yang disabilitas. Bisa Ibu. Bisa. Bisa banget. Karena setiap tahunnya kita mempunyai mahasiswa yang beragam. Dan kita tidak hanya menerima mahasiswa yang agamanya Islam misalkan. Kan Muhammadiyah pasti nerimanya Islam doang nih gitu kan. Terus universitasnya udah akreditasinya nih gitu. Mahasiswa yang berkebutuhan khusus bisa nggak sih? Bisa semuanya. Kita bisa menerima teman-teman yang berkeinginan besar berkuliah dengan keterbatasannya. Kemudian teman-teman yang noni pun bisa, karena kita sudah banyak banget dan di UHAMKA tidak membatasi itu. Oke, apakah ada jalur khusus masuknya atau disamakan saja dengan calon mahasiswa lainnya? Untuk jalur khususnya sama dengan mahasiswa yang lainnya, seperti itu. Bisa mendapatkan beasiswa yang 3 tadi, kemudian jika memang memenuhi kriteria bisa lulus dengan beasiswa yang diajukan seperti itu. Dan untuk pembelajarannya akan mendapatkan pendampingan khusus seperti itu. Dan biasanya tidak dibedakan dalam artian dia akan bisa bersosialisasi dengan siapapun. Oke, terima kasih Bu Rifka. Barangkali dari guru BK Bangka Belitung atau siswa-siswi ada pertanyaan lain? Ya masih kepo-kepo, Kak. Di Iya, UHAMKA ada UKM-nya enggak? Ada banyak banget UKM teman-teman yang kalau belajar terus bete nih, biasanya gitu kan ya Kak Dina ya. Kalau materi terus bete nih, tenang, kita juga punya UKM-nya, unit kegiatan mahasiswanya. Yang hobi futsal nanti masuk ke futsal, yang hobi basket masuk ke basket, yang hobi naik gunung masuk ke anak-anak pecinta alam. Kemudian yang senang bela diri ada juga bela diri. Pramuka semua ada di UHAMKA. Iya, betul sekali Bu. Kan biasanya kalau misalnya kita kuliah tuh kan bosen kalau cuman kosan kampus kan butuh juga media yang mewadahi kita buat mengembangkan minat dan bakat kita. Jadi banyak ya Bu UKM yang ada di UHAMKA. Banyak banget. Yang suaranya bagaikan emas, berlian ada. Kita UHAMKA Choir namanya. Dan itu sudah biasa mewakili beberapa universitas ke luar negeri. Lombanya tuh udah nggak nanggung-nanggung ke luar negeri. Seperti itu. Oke, ditunjang dengan fasilitasnya juga tentunya. Iya, betul sekali. Tentunya seperti itu. Nah, barangkali pertanyaan selanjutnya. Boleh teman-teman? Oke, sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari Bu Rizka sendiri ada nggak
tips and triknya buat masuk UHAMK nih? Kan pastinya punya kuota kan? Nah, pasti nggak semua orang bisa masuk UHAMK. Nah, kira-kira tips and triknya? Tips and triknya yang pertama, jangan galau-galau milih universitas. Kalaupun kamu nggak keterima di negeri, jangan takut diri kamu untuk bisa beradaptasi atau berada di universitas swasta. Karena kalau kamu emas, biasanya ada yang ngomong kayak gitu ya. Banyak banget teman-teman yang bilang, kalau kamu emas dimanapun kamu berada ya kamu tetap emas. Jadi kamu mau ada di negeri, kamu mau ada di swasta, kalau kamu gigih, semangat kamu untuk menjadi orang yang lebih baik besar, kamu ditaruh di mana aja itu akan tetap menjadi emas. Dan untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, teman-teman nggak usah ragu lagi karena kita sudah banyak program studinya yang terakreditasi A. Dan teman-teman gak cuma bisa dapetin pendidikan di dalam kelas. Teman-teman juga akan bisa mendapatkan pendidikan atau pembelajaran di luar kelas. Mau itu dari universitas lain di dalam negeri ataupun di universitas yang ada di luar negeri. Karena program pendidikan atau program pembelajaran FKIP UHAMKA kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lainnya. Jadi nggak cuma belajar nih, PKL-nya paling nanti di Jakarta lagi. Oh enggak, teman-teman bisa PKL ke Thailand, teman-teman bisa PKL ke Vietnam, kemudian teman-teman juga bisa PKL di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Bulgaria. Jadi nggak cuma tahu Jakarta aja nih, tapi wow, kamu kuliah di swasta, di Jakarta ternyata kamu juga bisa ya ikut kegiatan-kegiatan yang ke luar negerinya. Jadi itu bakalan keren banget sih. Dan orang tua kamu pastinya bangga banget. Seperti itu. Oke, jadi kuliah di Jakarta tapi rasa luar negeri juga ya? Iya, betul banget. Oke. Nah, Bu, saya jadi kepo lagi nih. Banyak banget nih saya kepo terus. Nggak apa-apa, ini Bu. kan dari tadi kita ngejelasinnya buat calon mahasiswa S1. Nah, di sini kan banyak juga guru-guru, khususnya guru BK. Nah, kalau kira-kira kalau mau melanjutkan, apakah ada pasar sarjana buat BK sendiri? Oke, untuk untuk bimbingan konseling ya, sarjananya yang S2-nya, Bu Eka bisa dibantu, Bu Eka? Rifka takut ada kekeliruan informasi nih. Terima kasih, Ibu Dina. Oke. Alhamdulillah. Izin menjawab ya, kalau untuk di FKIP UHAMKA sendiri, di FKIP-nya kita memang masih baru ada di pendidik di strata satunya, Bu Dina. Namun untuk S2-nya doakan, mudah-mudahan bisa bersegera membukanya. Namun saat ini kami sudah membuka pendidikan profesi konselor yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang. Ini sudah 2 angkatan, Bu Dina. Oke. Sudah 2 angkatan yang alhamdulillah untuk tahun ini kita pembelajarannya daring. Jadi memang dosen-dosennya langsung dari Universitas Negeri Padang, kemudian kuliahnya di tempat masing-masing gitu. Karena memang dalam kondisi pandemi insya Allah memungkinkan untuk bisa berkuliah di pendidikan profesi konselor yang nanti selama 1 tahun, 2 semester, kemudian nanti akan mendapatkan gelar kons di belakangnya. Gitu Bu Nina. Biayanya berapa Bu biayanya? Biayanya kalau untuk saat ini karena kita bekerja sama dengan UNP di 19.500.000 Bapak. Itu setelah dapat kons bisa diurus langsung nggak ke Kemdikbudnya untuk sertifikasi? Nah, nanti kalau untuk pengurusannya biasanya nanti kita akan melalui Ikatan Konselor Indonesia, kita bersurat, kemudian nanti kita membuat sedikit portofolio, nanti akan diuruskan untuk pembukaan pelayanan konseling, gitu Pak. Insya Allah. Iya, untuk ini, untuk tunjangan maksud saya, untuk tunjangan profesi sebagai guru BK. Jadi kan teman-teman yang, ini kan ada banyak teman-teman guru BK yang belum sertifikasi. Yep. Belum sertifikasi kan. Nah, salah satunya kan yang syaratkan untuk sertifikasi itu harus sudah PPG kalau guru mata pelajaran gitu kan. Yep. Itu PPG baik prajabatan maupun dalam jabatan. Nah, kalau untuk guru BK pendidik PPK ini, pendidikan profesi konselor ini
posisinya sama ya dengan PPG ya? Ya, pada dasarnya memang sama Bapak dengan PPG. Terkait dengan tunjangannya memang sedang dalam proses kami mengajukan ke kementeriannya bersama dengan Apkin, Pak. Mudah-mudahan bisa bersegera kita. Dari yang sudah, ini sudah berapa lama berjalan Bu di UHAMKA? Sudah 2 angkatan, Pak. Sudah meluluskan 2 angkatan profesi konselor. Dari 2 angkatan itu sudah dapat belum Bu tunjangan profesinya yang guru? Nah, oke. Kalau untuk tunjangannya sudah dapat atau belum, memang sementara ini belum, Pak. Belum ada memang ya? Kita belum ada ke sana. Oh, belum ada ya. Karena saya punya teman Bu di UPI kan ada PPK juga. Di UPI itu ada PPK, ada pendidikan profesi konselor juga, dan itu diurus oleh UPI. Diurus oleh UPI dan sudah ada yang dapat gitu. Bukan sudah ada yang dapat, memang dapat. Jadi setelah selesai PPK, kemudian diurus oleh pihak UPI-nya ke Kemdikbud, dapat tuh tunjangan profesi guru. Oh, kalau ini atau yang mengurusnya nanti siapa Bu? Apakah pihak kampus atau yang bersangkutan, guru BK-nya sendiri Bu yang ngurus Bu? Iya, kalau kami pengalamannya biasanya kami melalui kampus, kemudian nanti diurus di organisasi profesi, kemudian kami ajukan bersama biasanya gitu Pak. Oh, pengajuannya. Apkin ya, melalui Apkin ya? Iya. Oke, kalau tempo hari kan yang saya tahu teman saya itu PPK di UPI-nya memang masih zamannya Pak Naryo ya. Masih Prof. Naryo ketua Apkinnya. Kalau sekarang kan Pak Rozin ya. Pak Rozin, betul. Nanti Apkin berarti yang mengurusinya. Oke. Yes. Ini ada pertanyaan ya Bu Dina? Oke, ada pertanyaan dari Cahyadi Purnama, SMAN 1 Kelapa. Izin bertanya, apakah UHAMKA membuka untuk kelas karyawan? Terima kasih. Silahkan Ibu, barangkali bisa menjawab. Oke, Ibu, terima kasih. Oke. UHAMKA kita juga punya kelas karyawan. Di sini teman-teman ada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada akuntansi, manajemen, kemudian ada perpajakan. Untuk Fakultas Tekniknya ada Teknik Informatika, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiknya Ilmu Komunikasi. Nah, untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikannya sendiri kita belum ada untuk kelas karyawan seperti itu. Jadi masih reguler seperti biasa. Tapi ada perkuliahan yang di siang hari dan ada perkuliahan yang di pagi hari. Seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan waktunya. Oke, terima kasih Bu Rifka. Jadi kan kuliah sambil kerja, tapi kalau untuk keguruan belum ada. Nah, ini ada pertanyaan baru juga. Apakah di UHAMKA setelah S1 ada program langsung S2 beasiswa? Dari Kava SMA Negeri 1 Sungai Liat. Oh, ada jadi Bu? Ada banget dong Kava, jangan takut teman-teman yang udah lulus S1-nya di UHAMKA, teman-teman juga bisa lanjut langsung di pasca sarjananya UHAMKA. Jadi nanti akan ada potongan, untuk tahun ini akan ada potongan 50% ditambah 20% untuk alumni dari UHAMKA itu sendiri. Jadi teman-teman nanti yang pengen lanjut ke S2-nya, lanjutin langsung aja di UHAMKA. Oke, jadi ada ya program beasiswanya ada. Ada banget. Oke, nggak kerasa kita bincang-bincangnya sudah 1 jam. Iya, betul banget nih Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Hikmah, Bu Rifka, dan Bu Eka yang sudah mau sharing, yang sudah mau dikupas tuntas soal UHAMKA. Barangkali kami juga nanti bisa cari-cari infonya lewat media sosialnya. Betul atau langsung banget. Kami mengunjungi webnya yang sudah ada di chat ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada guru BK semua dan siswa-siswi SMK dan MA Sebangka Belitung. Oke, Bu Haning, halo Bu Haning. Ya Bu. Oke, sudah sesi sharing session kita. Saya kembalikan ke Bu Haning. Iya, terima kasih. Terima kasih dari buat Bu Dina, kemudian juga perwakilan dari UHAMKA. Itu tadi sharing session ya, adik-adik SMA, SMK. Siapa tahu ada yang berminat melanjutkan studinya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nanti bisa itu sudah disediakan
linknya di kolom chat. Kalian bisa save, kemudian atau bisa langsung buka untuk lihat-lihat dan baca-baca infonya seputar UHAMKA. Oke, terima kasih Bu perwakilan dari UHAMKA. Mungkin ada salah-salah kata dari kami minta maaf. Kemudian semoga semuanya sehat dan Amin. Sharing session ini saya tutup untuk hari ini. Ya. Mungkin closing statement dari UHAMKA. Oh iya boleh. Mungkin ada apa yang mau disampaikan sebagai penutupan dari Bu Rifka, silakan, atau Bu Eka. Oke, baik. Terima kasih Ibu Haning. Iya. Oke teman-teman, sebelum tutup ada sedikit penyemangat aja sih buat teman-teman. Pokoknya jangan pernah galau-galau pilih universitas, mau swasta mau negeri, kalian jangan takut. Kita tunggu teman-teman di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, baik itu datang secara online mau daftar secara online maupun offline. Kita sudah taruh link-linknya di room chat. Jadi buat teman-teman nggak usah galau-galau pilih universitas, nggak keterima SNPTN, SBMPTN, jangan sedih-sedih, langsung aja daftar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita bisa sering-sering lagi di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat adik-adik boleh